Halo teman-teman, balik lagi sama gua. Hari ini gua mau update perkembangan e-commerce platform yang gua buat untuk teman-teman para UMKM. Jadi tahun kemarin gua memang teriak-teriak tuh, potongan marketplace tuh udah gede banget. Bahkan sampai hari ini ada yang potongannya sampai 45%. Kalian bisa lihat di sini, gua ada buktinya. Jadi kalau kalian punya omset 1 miliar, potongan kalian itu bisa 400 juta. Nah, di situ dari kemarin gua mikir dong, dan gua mulai buat konten. Kalau potongan marketplace tuh gede banget, gimana sih nih orang-orang? Kok nggak pada sadar? Dan banyak banget yang bully gua dari tahun kemarin. Dan apa yang gua omongin sekarang jadi kenyataan. 45% potongan akan naik terus. Udah datengin trafficnya gimana? Gimana cara customer bisa percaya? Website sendiri tidak meyakinkan. Bro, gua udah bilang dari tahun lalu. Kejadiannya udah bener di depan mata, masih pada denial. Kita hidup di tahun 2026. Ada AI. Pekerjaan kita aja udah mau diganti sama AI semua kayaknya. Masih gak bisa nge-solve kayak gitu. Datengin traffic. Gua gak pernah bilang kita tutup akun marketplace kita. Ya enggak lah. Kalau kita udah gede di sana, kita bisa alihin pelan-pelan buat website. Kasih follow up ketika mereka beli. Oh, kita juga ada diskon khusus loh di website. Sama kok free ongkir, sama dapat diskon juga. Ambil duit free ongkir sama diskonnya dari mana, Bang? Ya daripada lu dipotong 40%, mending itu lu alihin ke diskon website kalau orang check out di website. Toh margin kalian malah masih lebih untung di website sendiri. Itu cara pindahin trafficnya pelan-pelan. Yang kedua, main SEO. Bangun personal branding konten yang baik, CTA-nya ke website. Yang ketiga, kalian boleh nge-ads juga, Google Ads. Daripada nge-ads di marketplace juga sama kan. Tapi yang paling penting adalah ngebangun niche produk kalian. Orang-orang percaya sama kalian dan tahu produk kalian, sehingga nggak usah datang ke marketplace lagi dan milih-milih kayak di mall. Nggak mau, gue mau langsung beli produk yang ini. Itu pasti akan jadi customer loyal. Nah, itu harus di-maintain. Dan kalau kalian udah punya website sendiri yang jalan, udah kalian pasti bersyukur banget. Ada juga yang tanya, Bang, sebutkan top 3 Bang, brand yang sukses pakai website sendiri. Mau di list 10 juga ada. Erigo juga pakai website sendiri. Brodo pakai website sendiri. Brand-brand yang gede udah pada punya website sendiri. Skincare yang paling gede, Something, punya website sendiri. Nah, dari pengalaman itu, gue tahun lalu pingin buat mungkin platform yang murah buat teman-teman UMKM ini bisa punya website e-commerce yang bagus. Tapi setelah pengalaman gue berjalan, gue kasih platform yang murah. Yang terjadi apa? Yang terjadi nggak dikerjain. Bener-bener nggak dikerjain, ditinggal doang. Alasannya apa? Pasti sibuk, gaptek, dan lain-lain. Akhirnya gue pivot bisnis gua, teman-teman. Jadi sekarang web ekspor, kalian bisa buka di webexport.com/toko online. Bener-bener cuman mau handle klien yang high quality. Jadi harga kita nggak set di 1 juta lagi. No, kita bener-bener fokus. Orang yang mau bayar, kalian mau serius ya kalian bayar. Kalian mau bener-bener websitenya kompleks ya kalian bayar lebih. Kalian bener-bener mau jadi partner kita, ya kita partner base aja. Malah dari situ gua ketemu orang-orang yang bener-bener niat mau naikin brandnya. Karena kalau dia udah bayar, dia pasti nggak mau kehilangan setiap rupiah dari uang yang dia bayarkan, apalagi bayarnya gede. Akhirnya gue fokus ke UMKM yang itu aja deh. Wah, kalau kasih harga kemurahan itu bener-bener asli gue yang follow up. Suruh dikerjain lah dan ini sih. Apalagi kalau dikasih gratis, gak bakal dikerjain. Terus ada lagi pasti orang yang tanya, bagaimana cara bangun kepercayaannya Bang, biar gak scam. Gue tadi udah bilang, kita hidup di zaman AI. Ada namanya payment gateway, ada agregator shipping. Yang misalkan ya gue sebut merek aja deh, Raja Ongkir, Byteship, yang bahkan bisa Gojek instan, bahkan bisa kirim ke luar negeri. Kalau kalian punya payment gateway, ya kalian tuh jelas-jelas PT yang udah established, legalitasnya udah jelas. Alamatnya di mana, kantornya di mana. Ini bukan zaman FJB Kaskus lagi. Dan negara maju sudah mengadopsi ini lama. Shifting ke website sendiri, marketplace itu sedikit aja. Bukan berarti jualan di marketplace salah ya. Nanti teman-teman marketplace marah ke gua. Enggak, harus ada porsi yang seimbang dong. Kalau kita search UMKM kita, knalpot, kostum, Purbalingga, isinya cuman marketplace, nggak ada websitenya. Ada tuh satu, bagus tuh. Dan yang ada pun Instagramnya, dan this is very good. Nah, kalau bisa berjualan secara mandiri, why not? Ini yang gue mau. Kita search apa lagi? Keripik pisang. Mana UMKM-nya? Malah desa digital. Isinya cuman marketplace, berita Cilegon. Itu hal simpel kayak gitu. Dan siapa aja sih teman-teman kliennya web ekspor yang sekarang ini? Mungkin nggak semua bisa gue sebut, tapi ada satu mungkin kalau kalian tahu, Sena Indonesia. Mereka udah shifting, mereka mau bisa check out sendiri di halaman websitenya. Dan kita bener-bener buatin website yang bagus. Thank you banget Bro Ron udah percayain sama gua. Dan brand-brand yang kayak gini yang bahkan nge-push kita. Gimana nih enaknya, gimana nih baiknya, gimana bagusnya. Dan kita jadi semangat buat ngerjain ini biar jadi bagus. Dan hasilnya ya bagus. Misalkan kita mau beli Sena 60S, kita bisa beli sekarang. Kita bisa check out
Masukin promo code, alamat email atau buat account, ngasih shipping address, bayar. Ada tracking lewat email, ada tracking lewat website. As easy as that, dengan harga yang kompetitif. Kemudian juga ada brand dari Tegal, delisahijab.co.id. Ini gede banget, banyak mengayomi teman-teman penjahit di Kabupaten Tegal. Dan ini walaupun memang belum migrate ke website sendiri 100%, tapi bener-bener orangnya pingin banget maju. Dan pingin banget mulai alihin dikit-dikit trafficnya ke website sehingga potongannya nggak terlalu besar. Dan ini adalah gambaran pengusaha Indonesia yang gue suka mau kerja. Kalau dikasih gratisan malah nggak jalan. Gue juga heran. Bukan berarti gue Mas David harus dibayar gini, enggak. Kalau kita timbal baliknya impas, itu malah lebih enak kerjanya. Jadi teman-teman, itu aja yang mau gue share sekarang. Jadi progres gimana gue ngebantu UMKM untuk migrate ke website sendiri, punya e-commerce sendiri. Buat teman-teman yang memang mau tahu, mau mencoba, bisa buka webexport.com/toko online. Di sana nanti tinggal chat admin aja atau customer service kita, tanya-tanya aja kalau kalian membuat website e-commerce sendiri. Dan yang terakhir dari gue, yang terjadi itu nyata di depan mata kita sekarang teman-teman. Kita awalnya marketplace dikasih gratisan, kita semuanya senang, harganya murah, dan semua jadi ketergantungan. Sampai mindsetnya pun kena pasti. Mindsetnya pasti selalu apa-apa kita kok nyarinya di marketplace, kok kita ini pingin ke mall lihat-lihat. Oke, iya nggak apa-apa. Tapi nggak semua barang juga bisa begitu. Ada barang brand-brand yang memang niche. Akhirnya kita dikunci di ekosistem mereka. Mindset kita juga udah kekunci. Gue udah keluar-keluar tentang hal ini dari tahun lalu di YouTube. Diledekin udah biasa. Crab mentality. Sekarang yang terjadi apa? Ya pada sadar sih. Tapi itulah orang Indonesia. Kalau belum telat, kalau belum di ujung kuku nih, belum pada panik. Marketplace itu sales channel, bukan rumah kalian. Jangan bangun bisnis di tanah orang. Bangun bisnis di tanah kita sendiri. Punya website sendiri. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng. Gue David Alfa Sunarna. Bye.